Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Film ini nyeritain tentang seorang gadis yang berjuang hidup di perantauan, menjadi pembantu seorang model terkenal. Tapi karena parasnya yang emang udah cantik, jadi kehidupan rantau itu nggak terlalu berat dan menjadi terlalu enak. Dan kalau kalian ada request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Film bermula dengan ngasih lihat seorang wanita bernama Eva yang lagi kerja setelah merantau dari desanya. Di kota Manila itu dia tinggal di kompleks tempat orang-orang kaya yang pada nyewa pembantu semua. Di hari pertama yang bekerja itu Eva cukup ke-trigger karena pas dia lagi nyapu-nyapu di halaman depan, dia ngeliat pembantu-pembantu di rumah tangga itu pada kena marah semua. Tak terkecuali Lauro yang dimarahin sama majikannya karena terlalu fokus ngeliatin cewek sampai gak becus ngelapin mobil. Di tempat lain terlihat seorang wanita cantik yang lagi ngejalanin pemotretan di pinggir pantai. Ia adalah Victoria dengan rekan-rekannya yaitu Charlene dan Andre. Karena Andre dari tadi seakan ngasih kode halus ke Victoria, akhirnya Victoria pun luluh dan minta izin ke toilet. Dan dengan insting berburunya, Andre pun mengekori dan ikut ke kamar mandi juga. Tanpa aba-aba dan banyak basa-basi, Andre pun langsung tancap gas untuk ngejosin Victoria. Tapi karena durasinya terlalu lama, akhirnya Victoria pun dipanggil oleh pihak fotografer yang menyuruhnya cepat. Victoria pun akhirnya mengikuti arahan dari si fotografer karena takut hasil foto menjadi jelek karena cahaya matahari yang mulai tenggelam. Hal itu pun membuat Andre menjadi kecewa karena pagelaran budaya itu tidak berjalan dengan lancar. Tetapi Victoria ternyata punya plan B, di mana akhirnya dia ngajak Andre ikut pulang bersamanya. Eva selaku pembantu yang baik pun nawarin mereka berdua untuk makan malam. Namun Victoria dan Andre mengaku jika mereka masih kenyang. Kedua orang yang haus akan nafsu itu pun langsung menuju ke lantai 2. Dan kali ini Andre bisa bercocok tanam dengan Victoria dengan bebas dan leluasa tanpa gangguan apapun. Suara nikmat dari bibir Victoria pun tak terelakkan lagi. Dan akhirnya Eva pun menjadi penasaran dengan suara maungan dari kamar bosnya itu. Eva pun akhirnya berinisiatif untuk menguping kegiatan meresahkan itu karena ia takut jika bosnya nanti disakiti. Namun ternyata kini Victoria sedang mendapatkan KDRT alias kenikmatan dalam ranjang tidur. Pagi harinya Andre pun terbangun lebih dahulu. Eva yang sudah siap lalu menawarkan untuk sarapan. Tapi Andre lagi-lagi menolak karena ia masih kenyang. Eva pun akhirnya mengantarkan Andre yang katanya mau pulang hingga pintu gerbang. Di sana Andre pun akhirnya melihat paras Eva yang kurang cocok untuk jadi pembantu. Ia pun bertanya kepada Eva kenapa dirinya tidak melanjutkan pendidikan dan malah bekerja. Eva lalu menjawab dia berasal dari keluarga miskin yang ada di desa, gadis desa polos. Bahkan ia harus putus sekolah demi membayar utang piutang dari orang tuanya. Akhirnya Eva pun mengalah dan memilih untuk bekerja demi menyekolahkan adik-adiknya yang lain. Mukhang matalino ka eh. Hindi po. Hindi pa po. Mendengar hal itu, Andre pun terenyuh dan merasa kasihan kepada Eva. Lalu ia memberi Eva semangat sebelum dirinya pulang setelah mendapatkan jatah khusus dari rekan-rekan kerjanya yaitu Mbak Victoria. Setelah itu Eva pun langsung kembali ke dalam karena Victoria memanggilnya. Di sana Eva akhirnya melihat tubuh majikannya yang tidak terlindungi oleh selai benang itu. Eva yang polos pun awalnya merasa malu. Tapi ternyata rasa penasaran jauh lebih kuat dan Eva akhirnya mau mengintip. Malam harinya Lauro pun datang ke sana setelah melihat Eva yang sedang berada di terasnya. Ia pun akhirnya berani mengajak kenalan selaku sesama pembantu di kompleks itu. Sebagai bahan obrolan belaka, Lauro juga mengaku jika ia mendengar suara plak-plak prot-prot dari pergelutan Victoria semalam. Namun tak lama perbincangan mereka pun harus terhenti karena majikan dari Lauro sudah memanggilnya. Pagi harinya, Victoria pun berangkat untuk bekerja dan menitipkan rumahnya kepada Eva. Eva pun berbelanja sayur dan berlanjut bersih-bersih rumah. Namun saat ia sedang membersihkan kamar Victoria, tanpa sengaja Eva menemukan balon-balon karet yang membuatnya menjadi bingung.
Tapi demi bahan observasi dan penelitiannya, Eva pun mengantongi barang itu 1 biji dan lanjut bekerja. Waduh. Malam harinya, Lauro lagi-lagi mampir dan mengunjungi Eva. Ia mengaku jika majikannya sedang pergi dan ia gabut di rumah. Mereka pun akhirnya menikmati indahnya malam di bawah bintang-bintang. Dan ketika Eva sedang kurang fokus, tangan Lauro pun akhirnya mulai nakal dan menjelajahi badan suci milik Eva itu. Ternyata Eva pun menikmati itu untuk sesaat. Tapi tiba-tiba dia tersadar dan langsung istighfar. Eva pun akhirnya khilaf dan mengusir Lauro dari sana. Eva lalu kembali ke kamarnya. Ia pun jadi lumayan sakne setelah belayan dari Lauro yang cukup berdemek itu. Ia pun akhirnya melakukan ritual dulu sebelum tidur. Berbekal sayur tadi pagi dan juga balon karet yang ada di kantongnya. Paket komplit kenikmatan duniawi. Waduh. Dan pagi harinya Eva pun memasak sarapan dengan sayuran tersebut. Namun saat itu ia hendak memanggil Victoria untuk sarapan. Tetapi Victoria sedang bermain pelangi bersama Charlene alias beradu serabi lempit. Meski kedua orang itu sama-sama memiliki serabi lempit, tapi suara maungan pun tetap keluar dari mulut Victoria, yang membuat Eva selaku pendengar menjadi semakin penasaran. Siang harinya, Lauro pun kembali ke sana untuk meminta maaf atas kelancangannya kemarin. Tapi karena Victoria masih ada di rumah, Eva pun akhirnya mengusirnya dan menyuruh Lauro kembali di malam harinya. Nadala kasi ako dun sa... Ginawa mo kagabi? Nasaan ka ba? Mamayang gabi ha. Malam harinya, Lauro pun kembali ke sana. Mereka berdua pun bercerita-cerita. Dan permintaan maaf Lauro sudah diterima. Semenjak saat ini Eva pun mulai nyaman dengan kehadiran Lauro. Keesokan paginya Eva pun sedang bersih-bersih. Dan saat itu Lauro terlihat memperhatikan Eva sembari menyantap sarapannya. Setelah itu Victoria pun bilang ke Eva kalau dia nanti malam lembur dan nginep di temennya. Jadi Eva nggak perlu nyiapin makan malam dan menunggu dia. Kesempatan itu pun dipakai Eva untuk ngajak Lauro main ke sana. Dan karena situasi adem dan suasana sepi, akhirnya Lauro pun berhasil memecahkan selaput kesucian dari Eva. Namun setelah peristiwa meresahkan berlendir itu, Eva kini menjadi takut jika skandal ketahuan oleh bosnya dan urusannya menjadi panjang. Keesokan paginya, Eva pun beres-beres di kamar Victoria. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk test drive empuknya kasur sang majikannya itu. Tapi gak lama setelah itu Victoria pun datang. Eva pun ketakutan. Tapi untungnya Victoria gak marah. Ia malah ngasih baju aduhai ke Eva yang membuat aura Eva menjadi semakin menantang. Dan akhirnya pagelaran budaya berbasis pelangi pun terjadi. Untuk pertama kalinya Eva pun mengadu serabi lempitnya. Victoria pun sangat senang dengan hal itu, tapi tidak dengan Eva yang terlihat terpaksa itu. Setelah kejadian itu, Eva pun akhirnya menghampiri Lauro dan dengan belak-belakan memintanya untuk datang dan menanam benih di dalam lubang kenikmatannya nanti malam. Lauro pun dengan senang hati mengikuti arahan itu. Dan akhirnya saat malam tiba, kedua orang itu pun bergenjotan ria dengan suara yang cukup keras hingga Victoria terbangun dan menguping kegiatan tersebut. Pagi harinya saat Eva sedang menyiapkan buah, Victoria pun memanggilnya masuk ke kamarnya. Dan di sana lagi-lagi Victoria menggeprek Eva dengan jiwa pelanginya. Dan kali ini Eva juga masih terbawa dengan suasananya. Eva pun kembali mengajak Lauro untuk datang malam nanti. Namun ternyata di sana sudah ada Victoria yang sedang menunggu mereka. Victoria pun akhirnya melakukan kegiatan pelangi itu dengan Eva. Lalu mengajak Lauro untuk join bersama, gangbang gitu. Namun Lauro dengan tegas menolak karena dia maunya one by one dengan Eva. Hal itu pun diperkuat statement dari Lauro yang mengaku jatuh cinta dengan Eva. Lauro juga melarang Eva untuk melakukan hubungan barbar dengan majikannya itu. Hal itu ngebuat Victoria ngerasa terusik dan marah. Tapi Eva juga mengaku jatuh cinta dengan Lauro, yang membuat Eva akhirnya dimarahi dan diejek karena jatuh cinta kepada orang seperti Lauro. Lauro pun akhirnya pergi, namun Eva mengejarnya.
Dengan sedih, Eva pun menjelaskan jika ia kini tulus mencintai Lauro, dan tanpa sadar Victoria juga luluh melihat hal itu. Akhirnya Victoria pun membiarkan Eva menjadi wanita normal. Ia juga malah menganggap Eva menjadi sahabatnya. Dan kini Eva bersama Lauro bisa dengan bebas merajut cintanya tanpa perlu bersembunyi lagi. Film pun tamat. Dimana dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan, jika kalian bergenjot dengan atasan atau majikan, maka hanya ada dua pilihan, menjadi sahabat atau dipecat. Gua Aswin, ending yang sangat sopan.